coaching untuk kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini saya Muharis Mila berperan sebagai pemantau atau observer, dan sebagai coachnya ada Ibu Desi Suryanti SPD MPD dan coachingnya Ibu Reni Alestriana SPD. Mari kita saksikan praktek coachingnya. Assalamualaikum Bu Ale. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Ale? Alhamdulillah baik Bu. Tadi Bu Ale ada ini ya, tapi saya sedikit sibuk gitu ya. Jadi kita di jam istirahat ini baru bisa cerita ya kan. Nah, ya Bu Ale ya, ada apa tadi itu? Kemudian saya dia buat apa? Kemudian itu gitu ya, terus nggak sedih lagi Bu, ada apa sih sebenarnya? Ini Bu Desi, tadi saya memang cari Bu Desi, Bu Desi. Saya ada yang ingin saya ceritakan Bu Desi tentang apalah namanya keresahan saya hari-hari ini, dimana saya agak merasa kebingungan melihat tentang proses pembelajaran. Jadi Bu, saya ini selain sebagai guru, saya juga punya tugas tambahan Bu sebagai wakil kurikulum. Jadi menghadapi tugas saya sebagai wakil kurikulum ini, kali ini saya agak kebingungan Bu, karena melihat proses pembelajaran di sekolah saya itu agak sedikit terganggu, karena saya lihat aktivitas guru-guru saya ini sekarang ini sangat meningkat. Begitu ya. Berarti Bu Ale sekarang ini merasa kewalahan ya, atau tidak nyaman lah dengan kondisi sekarang ini, begitu ya Bu Ale? Ya Bu. Nah, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira Bu Ale apa yang dikatakan? Saya sengaja nih Bu ya ketemu sama Ibu. Mungkin saya mendatangkan ada perjalanan hidup keringanan, atau saya ingin bercerita apakah nanti apa yang harus saya inginkan, yang saya buat perhitungan bagaimana yang harus saya lakukan untuk mengkondisikan, mengembalikan ke kondisi PBM ini berjalan dengan lancar. Jadi dari kondisi yang tadi Bu Ale alami tadi ya, jadi kita ingin bisa ya menyampaikan sama Bu Ale di Bu Ale sekarang gitu ya. Nah, bisa nggak Bu Ale cerita dari mana yang bersama Bu Ale itu apa sih? Bersama Bu Ale atau ceritakan Dia sebenarnya gini, akhir-akhir ini kira-kira ya semingguan ini lah Bu, saya melihat guru-guru saya ini itu saya lihat terlalu banyak kegiatannya, sehingga saya lihat manajemen dari guru saya itu di dalam bekerja itu agak sedikit terganggu karena mereka banyak kegiatan, dimana contohnya ya Bu ya, jam mengajar mereka itu sudah banyak Bu, sudah rata-rata guru saya itu mengajarnya itu 25 sampai 36 jam. Kemudian saya melihat kegiatan dari guru-guru saya selain mengajar itu juga banyak. Selain mereka juga punya tugas tambahan yang memang dibebankan oleh kepala sekolah, mereka juga ada mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat individu untuk meningkatkan kompetensi mereka Bu. Kemudian mungkin juga kegiatan di rumah ya, mereka kan juga di rumah tangga Bu. Jadi mereka dengan kegiatan yang banyak itu, kalau saya lihat di sekolahnya itu Bu, dengan kegiatan-kegiatan saya sedikit berjalan gitu. Nah, dari tadi yang sudah Bu Ale ceritakan tadi memang agak resah kita ya, atau memang kewalahan ya Bu Ale. Karena Bu Ale kan sebagai guru juga ada tugas tambahan sebagai guru di sini ya. Nah, dari situ kira-kira menurut Bu Ale, dari misalnya kebantuan atau kewalahan Bu Ale tadi, dari melihat dia maksimal dari dulu gitu ya, memang ini memang agak melihat kondisi kita juga sebenarnya. Nah, menurut Bu Ale, kira-kira langkah ada nggak kira-kira solusi yang Bu Ale tidak terpikirkan untuk Kalau saya melihat ya Bu ya,
saya ini kan ada beberapa apa namanya kegiatan atau yang dilakukannya gitu kan Bu, pekerjaan gitu kan. Kalau di sini mungkin Bu ya yang bisa setelah saya melakukan pengamatan, setelah saya amati, mungkin yang pertama itu mungkin guru-guru saya dapat mengatur waktu Bu, membuat manajemen waktu yang baik gitu kan Bu. Artinya guru-guru saya ini kan harusnya mampu mereka mengkondisikan bagaimana peran mereka gitu. Artinya kalau saya sebagai guru nih, pada saat saya di sekolah saya harus begini, pada saat saya mengikuti ini saya harus jadi mengatur Bu, mengatur siklus manajemen waktunya. Kemudian yang kedua, mungkin guru-guru saya harusnya membuat menyiapkan kayak contoh ya Bu ya, kalau dia lagi mengikuti pelatihan gitu, mereka mengikuti pelatihan kayak misalnya IPG atau pelatihan mandiri gitu kan, harusnya kan guru-guru saya ini dapat nih Bu mengatur, mengkondisikan mungkin pada saat jam berapa waktu senggangnya mereka membuat sistematika pekerjaan sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka itu dengan baik, tidak meninggalkan kelas seperti itu. Kemudian mungkin guru-guru saya ini mungkin membuat prioritas, mengelompokkan mana yang harus mereka inginkan. Nah, ya, jadi tadi sudah balik sudah bagus ya, sebenarnya ya, sudah ada dari langkah yang akan balik. Nah, sudah ada juga prioritasnya kan ya. Nah, kira-kira dalam menerapkan strategi yang sudah diberikan itu, apa kira-kira nanti yang lebih difokuskan atau utama terus kapan akan dilaksanakan kira-kira dari perancangan kita? Mungkin Bu nanti kan strategi saya mungkin saya akan mengumpulkan guru saya akan mengajak diskusi dengan guru saya, mungkin nanti guru saya akan saya kumpulkan, kemudian saya akan berdiskusi, kemudian akan meminta mereka untuk mengatur, membuat prioritas atau mengatur, men-setting tugas yang mereka punya. Mungkin kalau mereka pada saat hari ini ada pelatihan nih, mungkin mereka akan mengatur dulu nih untuk kelas, mereka akan lihat kelas mana yang mereka ajar, kemudian mereka akan menyusun apa yang harus mereka lakukan untuk pada saat mereka meninggalkan kelas. Jadi, mungkin menyiapkan perangkat untuk bisa digantikan oleh guru yang lain. Nah, jadi mungkin prioritas saya adalah mengumpulkan guru saya, mengajak diskusi untuk mereka membuat manajemen waktu dalam memprioritaskan kegiatan yang mereka lakukan. Berarti kan ada nggak kira-kira yang berperan atau yang akan membantu Bu Alif dalam melakukan strategi ini? Kira-kira dan bisa mungkin di sini saya akan melibatkan kan di sekolah saya itu Bu ada kelompok ya Bu ya, komunitas kelompok komunitas. Mungkin nanti yang akan membantu saya di dalam diskusikan ini atau di dalam melaksanakan yang saya strategikan tadi, mungkin saya akan minta bantu kepada ketua dari kelompok komunitas itu. ada yang lain nggak membantu selain komunitas? Mungkin itu ya, kita sudah ya ada kira-kira yang akan Bu Alif lakukan. Nah, bagaimana sekarang kira-kira kelas Bu Alif? Sudah agak ini ya Bu ya, sudah mungkin sudah dapat gambaran saya nih Bu, apa yang akan saya lakukan nih. Mungkin yang seperti saya ceritakan dengan Ibu tadi, mungkin saya agak sedikit dapat gambaran dan agak longgar gitu ya. Oh, berarti ini yang harus saya lakukan nanti secepatnya gitu kan, sehingga saya dapat mengembalikan kondisi pembelajaran ini seperti sedia kala dan guru saya tidak lagi mengalami kewalahan dalam melaksanakan tupoksi. Berarti Bu Alif sudah ada ya perencanaannya dan akan melakukan rencana ini kita menurutkan ya. Ya, Bu. Minggu lagi ya. Nah, Bu Alif sekarang sudah ada di sini saya lihat ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bu Alif ya terhadap kewalahan yang alami tadi ya. Nah, untuk nanti saya nanti kita pertemuan lagi lah ya minggu depan. Boleh. Bagaimana kira-kira
kasih ya Bu Destia atas ininya bantuannya buat ini biar saya agak ini meringankan beberapa dengan saya ya. Sambil apa yuk kita ke kantin yuk ya. Baiklah Bapak Ibu, dari teknik coaching yang tadi telah dilakukan, kita bisa melihat bahwa percakapan dengan pendekatan algoritma semuanya sudah berjalan dan dilakukan oleh coach, yaitu coach sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan permasalahan, sudah menggali kunci untuk merencanakan solusi dari permasalahannya, dan juga tanggung jawab atau menentukan aksi nyata dari rencana yang sudah disusun. Dan selama percakapan tadi, coach juga sudah menunjukkan kompetensi coaching, yaitu fokus terhadap dalam pembicaraan, lalu mendengarkan aktif dari hal yang disampaikan oleh coach, yaitu berupa memberikan respons, dan juga sudah menggali potensi yang ada pada coach dengan memberikan pertanyaan berbobot. Demikianlah coaching kami pada kasus yang kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.